alhamdulillah baik tidak. Baik, Ji. Iya. Oke. Tadi mata pelajarannya masuk semua? Iya, masuk tidak. Masuk, Ji. Iya. Ada semua gurunya? Iya, ada juga. Oke. Nah, hari itu kita melanjutkan pertemuan kita dari pertemuan sesi konselita. Karena kan minggu lalu itu sudah dibahas deh tentang terkait permasalahan yang jarang kita berinteraksi dengan orang. Dan untuk masalah itu deh teknik yang sesuai itu teknik restrukturisasi kognitif. Jadi karena mungkin kayak baru pertama kali kita dengar apa itu restrukturisasi kognitif, kakak akan menjelaskan dulu apa itu restrukturisasi kognitif. Jadi deh teknik restrukturisasi kognitif itu merupakan upaya untuk mengidentifikasi dan mengubah pikiran atau pernyataan keyakinan konseli yang negatif dan irasional menjadi pemikiran yang lebih positif dan rasional. Dasar pemikiran yang digunakan dalam restrukturisasi kognitif adalah upaya untuk memperkuat keyakinan dan kepercayaan yang realistis. Tujuannya yaitu untuk mengubah keyakinan-keyakinan irasional menjadi rasional, mengurangi pikiran-pikiran negatif, dan mengubah proses berpikir disfungsional. Dalam teknik ini deh ada 7 tahapan, dan tujuan dari teknik ini itu untuk membantu individu mengubah pola pikir negatif atau distorsi kognitif menjadi lebih realistis dan positif. Teknik ini tuh bertujuan untuk mengurangi kecemasan, stres, dan meningkatkan pengambilan keputusan serta kesejahteraan emosional. Dengan mengganti pikiran negatif dengan perspektif yang lebih rasional, restrukturisasi kognitif membantu meningkatkan fungsi kognitif dan kualitas hidup individu secara keseluruhan. Dalam proses konseling ini dibutuhkan kerjasama antara konselor dan konselide. Kerjasama antara konselor dan konseli itu sangat penting agar proses konseling ini bisa berjalan dengan baik. Saya akan menjelaskan bahwa selama konseling itu perlu terbuka dan jujur dalam menceritakan masalah yang dihadapi. Hal ini membantu saya memahami situasinya dengan lebih baik deh. Dengan kerjasama, konseli bisa lebih cepat menemukan solusi yang sesuai karena kita juga terlibat dalam menentukan tujuan dan cara mengatasi masalah. Konseling itu deh bukan cuma soal mendengar saran dari konselor, tapi konseli juga perlu berperan aktif untuk mencoba dan menerapkan apa yang sudah dibahas di sesi konseling. Saat menghadapi kesulitan, konselor akan selalu siap membantu, tapi konseli juga harus berusaha mengikuti panduan yang diberikan. Dengan kerjasama yang baik, perubahan yang positif bisa lebih cepat tercapai dan konseli akan lebih siap menghadapi tantangan di masa depan. Jadi itu tadi penjelasan saya terkait teknik yang akan kita gunakan hari ini, yaitu teknik restrukturisasi kognitif. Saya ingin bertanya beberapa hal ke kita. Adakah situasi tertentu yang membuat kita merasa sulit untuk berinteraksi dengan orang lain? Ada. Iya. Ya, situasi yang kayak bagaimana itu dek? Kayak situasi kayak merasa cemas ketika berbincang sama orang lain kan. Cemas kita berbincang dengan orang lain. Iya. Kalau untuk mungkin kayak presentasi deh atau kayak bagaimana itu? Iya, kayak begitu. Kayak sedang presentasi, saya merasa cemas, nggak tahu apa yang saya pikirkan, tiba-tiba merasa cemas sendiri kan. Bagaimana pada Santa deh ketika berada dalam situasi sosial atau ketika berinteraksi dengan orang baru deh, orang yang baru kita kenal? Yang saya rasakan itu kayak canggung ketika berhadapan dengan orang yang baru saya kenal. Canggung Ki? Iya. Apa yang menurut Kak membuat interaksi dengan orang lain itu terasa sulit atau tidak nyaman? Saya yang tergantung jika dari
dari responnya orang, apakah responnya baik bisa dia tangkap dengan baik apa yang saya sampaikan. Tergantung responnya orang. Iya. Pernah tidak merasa cemas atau khawatir saat harus berbicara dengan orang yang tidak kenal begitu dek? Iya, pernah. Apa yang buat Ki merasa begitu dek? Kan saya juga kalau orang yang baru saya kenal, saya juga susah beradaptasi sama mereka Kak. Jadi ya. Bagaimana biasanya dek kita atasi itu perasaan cemas tak atau tidak nyaman tak saat berada di lingkungan sosial dek? Saya dengan mencari aktivitas lain Kak yang bisa saya lakukan. Cari aktivitas lain. Iya. Apakah ada hal-hal yang buat Ki lakukan untuk mengurangi kecemasan sosial kayak itu dek ketika berinteraksi dengan orang? Ada Kak. Apa itu yang kita lakukan dek? Kayak kalau sedang menyampaikan sesuatu, saya sambil beraktivitas juga di depannya itu orang, biar kayak kelihatan enjoy juga cara menyampaikan kita. Berarti kita tidak kayak fokus menyampaikan saja. Iya. Tidak. Pernah Ki mencoba untuk memperbaiki atau mengubah cara tak berinteraksi dengan orang lain dek? Iya. Bagaimana itu dek caranya? Saya yang dulunya sebenarnya saya itu kalau menyampaikan Kak kayak cuman sekedar berbicara aja saja, daripada kayak gerakan tambahan kayak bahasa tubuh. Sekarang saya kayak tambahkan kayak saya menyampaikan sesuatu, saya tambah dengan gerakan tubuh, kayak saya contohkan apa yang saya bicarakan itu Kak. Tidak, tenang saja dek Iya. menyampaikan di. Iya. Sejauh mana kita itu rasa perkembangan tak dek dalam cara berinteraksi dengan orang lain? Jauh sekali nih Kak, kalau dibanding dengan yang dari masa lalu ke yang sampai sekarang ini. Dulu itu saya kalau berinteraksi sama orang lain itu susah sekali Kak. Bagus sekali. Iya, kalau sekarang ya lumayan bisa dibilang agak gampang Mak. Siapa saja yang biasanya kita ajak berinteraksi deh atau kita mintai dukungan ketika kita merasa cemas dalam situasi sosial? Saya biasa minta di keluarga saja Kak, kalau minta dukungan atau saya mau curhat tentang apa yang saya rasakan. Minta di keluarga. Iya. Keluarga itu kayak terbuka ji saat kita menyampaikan apa kesata deh. Iya, terbuka aja. Berarti kita dekat sama keluarga tak? Iya Kak. Kalau untuk dari teman-teman tadi kak merasa didukung Ki pas kita merasa cemas? Ada beberapa juga temanku yang kurang mendukung kalau saya merasa cemas atau saya lagi curhat. Ada beberapa juga yang kurang mendukung. Ada yang beberapa kurang mendukung. Iya. Kita tahu dari mana itu deh kalau teman tak kurang mendukung? Biasa dari responnya kayak biasa yang buat tambah bikin saya tambah cemas kalau menyampaikan sesuatu. Dari responnya Ki. Iya. Apa yang biasanya terlintas deh dalam pikiran tak ketika kita harus berbicara atau berinteraksi dengan orang yang tidak kita kenali? Biasa saya muncul pikiran yang saya suka cemas sendiri ketika berbicara sama orang lain. Cemasnya itu deh kan dalam bentuk apa? Kalau saya ada cemas itu kayak takut gak diperhatikan sama orang lain kalau sedang berbicara. Iya. Ketika kita tuh berada di tengah-tengah kelompok, apa yang pertama kali kita pikirkan dek? Yang pertama saya pikirkan itu Kak, bagaimana saya mulai interaksinya sama mereka. Bagaimana kita mulainya interaksi? Iya. Sering Ki berpikir tentang hal-hal yang bisa salah saat kita berinteraksi dengan orang lain dek? Iya. Sering. Iya, sering. Bagaimana cara tak melihat diri tak sendiri ketika berada dalam situasi sosial dek? Saya lihat kalau saya sendiri Kak, cara lihatku itu kayak Mungkin kayak merasa tanggung Ki atau Iya. kurang percaya diri? kurang percaya diri Kak. Kurang percaya Iya. diri Ki. Apakah sering Ki berpikir bahwa orang lain itu akan menilai Ki secara negatif? Iya, selalu Kak berpikir gitu. Selalu Iya. berpikir itu.
Alasannya apa dek? Kenapa berpikir begitu? Karena biasa entah kenapa muncul tiba-tiba pikiran begitu di otakku, kayak mungkin ini orang bagaimana tanggapannya sama saya, baik jika atau mungkin ada hal negatif yang dia rasakan sama saya. Yang tiba-tiba ini memang muncul pemikirannya. Iya Kak. Apakah ada pikiran atau keyakinan tertentu yang buat Ki merasa cemas dek atau tidak nyaman dalam berinteraksi? Iya Kak, ada. Apa itu dek? Kayaknya kayak takut atau malu-malu. Malu-malu. Iya. Ketika kita merasa cemas toh di suatu acara atau pertemuan begitu, apa yang kita pikirkan dek tentang diri tak atau orang lain? Yang saya pikirkan tentang diri itu takut dinilai sama orang. Takut dinilai. Iya. Dinilai dari apanya dulu ya? Karena kan kayak dalam keramaian tuh di keramaian gitu. Takut kayak dinilai dari diriku sendiri, adakah yang salah dengan saya atau mungkin orang lain lihat saya bagaimana. Kenapa ada muncul pemikiran begitu dek? Mungkin ada pengalaman tak yang kayak pernah Ki ada di situasi seperti itu? Iya tak pernah, karena dulu waktu acaranya sepupuku saya pernah diejek sama sepupuku sendiri, cuman mungkin karena maksudnya bercanda, cuman caranya bercanda itu lebih kayak serius gitu. Kelewatan. Iya. Jadi kayak dari itu juga berpikir kayak nggak merasa percaya diri Ki. Iya. Bagaimana perasaan tadi ketika pikiran-pikiran cemas tak itu atau pemikiran negatif tak muncul saat kita berinteraksi dengan orang lain? Kadang juga kayak campur aduk kita. Ada perasaan tak? Iya. Makanya yang saya pikirkan juga Apa salah satunya itu deh yang kita pikirkan? kayak yang biasa saya pikirkan itu bagaimana saya bisa atasi semua ini Kak. Cara aku berbicara sama orang. Bagaimana cara tak atasi? Iya. Apakah kita sadari itu ada pola pikiran tak yang berulang setiap kali kita menghadapi situasi sosial deh? Biasa juga saya tidak sadari Kak. Oh biasa nggak disadari? Iya. Tapi biasa juga disadari. Iya. Pola pikiran apa itu deh yang biasa kita sadari? Kayak pada pikiranku yang sering berpikiran negatif, yang sering saya ulang-ulang, kayak selalu saya tidak percaya diri sama diriku sendiri. Tapi tak bisa percaya diri. Mungkin deh sampai di sini saja dulu pertemuan kita. Nanti pertemuan selanjutnya itu akan kita jadwalkan lagi sesuai kapan kita bisa. Dan makasih deh karena sudah menjawab beberapa pertanyaan tadi dan sudah bersedia untuk melakukan sesi konseling hari ini. Iya. Makasih Nade. Iya Kak. Oke.